Ya, jumpa lagi. Kali ini kita akan coba bikin video tutorial bagaimana teman-teman sempat kesulitan untuk mengetahui ID nomor dari Tapera atau tabungan perumahan kita ya, sebagai ASN atau PNS. Ada beberapa pertanyaan ke saya, bagaimana cara kita ngecek ID Tapera kita. Yang perlu kita lakukan pertama adalah, Bapak dan Ibu, tentu saja database kita sebagai ASN itu akan terkoneksi dengan semua yang diperlukan ya sebagai hak maupun kewajiban kita. Nah, untuk bisa mengetahui ID Tapera kita, langkah pertama Pak Ibu silakan ya. Langkah pertama ketikkan di browsernya, silakan gunakan browser yang ada sitara.tapera.go.id. Itu kan seperti ini ya, sitara.tapera.co.id, atau mungkin ketikan aja kalau nggak ingat Tapera aja, nanti akan muncul link untuk bisa masuk ke sini. Kemudian kalau sudah ada di sini tinggal dikopikan di situ dan di enter ya, nanti akan masuk ke bagian depan atau laman seperti ini. Kita kan belum pernah masuk ya Pak dan Ibu, maka kita harus yang pertama dilakukan adalah mendaftar dulu, istilahnya adalah registrasi dulu. Ini ya, registrasi dulu. Registrasi ini sangat penting untuk bisa mendeteksi akun kita, untuk bisa login berikutnya. Kalau sudah registrasi, nanti berikutnya tinggal masuk atau login ya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan pertama kali adalah lakukan ini dulu. Nah, ini dia, registrasi dulu atau daftar dulu. Kita daftarkan akun kita dengan cara klik aja. Klik. Oke. Nah, oke, di sini Bapak dan Ibu tinggal diminta untuk memasukkan nama lengkap Bapak dan Ibu. Silakan masukkan saja di sini nama lengkapnya. Sekarang nama lengkapnya tulis saja di Wahyudi gitu kan. Nah, kemudian nicknya Bapak Ibu tinggal isikan saja. Gitu kan. Setelah menuliskan nama, berikutnya adalah nick, misalkan ya, masukin aja tiga ya. Bapak Ibu lihat aja di KTP ya. Gitu kan. Lihat aja di KTP-nya. Selanjutnya tinggal diisi nanti oleh kita nama, tuliskan nama kita di sini ya, nama Bapak dan Ibu, nggak usah pakai gelar ya, misalkan tuliskan seperti tadi, nama saya Dudi Wahyudi, nicknya juga Bapak Ibu isi, silakan sesuaikan dengan data yang ada di dalam KTP kita. Kemudian NIP, jangan lupa NIP yang terbaru 19 bla 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 itu ya Pak Ibu. Kemudian tanggal lahir Bapak Ibu, tanggal lahir ini Bapak Ibu cukup hanya ketikkan saja. Kalau kesulitan cukup ketikkan saja. Tinggal ketikkan saja di sini. Boleh cari di sini dengan cara diklik atau ketikkan saja. Ini urutannya tanggal, kemudian bulan dan tahun. Misalkan ya, tanggal 15, bulannya bulan November gitu kan. Kemudian tahunnya 1970 misalkan gitu ya. Bapak Ibu udah ketikkan aja ini sesuai dengan NIP kita. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa klik kirim. Ya, jangan lupa klik kirim. Nah, setelah diklik kirim, Bapak Ibu jangan lupa nanti otomatisasi nick kita akan muncul di sini ya, nick kita akan muncul di sini sesuai dengan tadi yang isian di awal. Kemudian yang perlu kita juga lakukan adalah setelah itu buat kata sandi. Nah, kata sandi ini kombinasi ya, sekali lagi kata sandi ini adalah kombinasi. Misalkan ini sekali lagi kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, huruf kapital maksudnya ya, huruf kecil, angka, dan simbol. Silakan lakukan. Misal PDM 5S 5 Akeong ya, kemudian YA. Misalkan ini ya. Dan sekali lagi, ini nanti menjadi login kita. Jadi tolong ditulis, simpan, jangan lupa di handphone kita.
Atau kalau enggak ya pokoknya di mana lah, tapi jangan sampai nanti Bapak dan Ibu menyebarkan ini. Bahaya banget ya. Nah, ini nanti jangan sampai pokoknya segala apapun data kita jangan sampai dipublish ke siapa-siapa. Makanya saya tutup-tutup semua ini ya. Nah, misalkan ini PDM 5@YA. Kemudian konfirmasi kata sandi juga sama. Bapak Ibu tinggal copy paste aja, kalau enggak ketik lagi di sini, di yang kedua ini ya. Nah, jadi antara sandi yang atas dengan sandi yang bawah harus sama. Kalau ada perbedaan, tidak akan bisa dilanjut. Karena ini harus sama, namanya konfirmasi. Ya, sekali lagi, tulis di handphone, di tempat kerja, simpan di rumah ya, tempat kerja di rumah, jangan di sekolah. Simpan, ingetin. Nanti pada saat kita login lagi atau masuk, kita gunakan username berupa nick kita ditambah dengan password ini. Jadi ini untuk syarat nanti kita bisa masuk ke dalam portalnya Tapera ya. Kalau gitu udah, selanjutnya klik kirim. Klik kirim ya selanjutnya. Nanti setelah diklik kirim Bapak dan Ibu ya, ada tahapan yang namanya, oke, kita cek sekarang. Ada tahapan berikutnya. Nah, ini dia. Kita diminta memasukkan alamat email. Ya, memasukkan alamat email. Penting sekali alamat email ini sebagai bentuk layanan portal registrasi. Ya, jadi ingetin. Jadi kalau saya sarankan, kalau terkait masalah kepegawaian kita sebagai ASN, gunakan email yang sama saja. Mau Simpeg, kemudian mau MySAPK, mau Tapera, apapun lah, gunakan email yang sama, Dapodik, semuanya gunakan email yang sama. Karena apa? Nanti token masuk istilahnya OTP ya, kode OTP itu akan masuk nanti ke email kita, dan kode OTP itu sifatnya rahasia, nggak boleh disebar ke siapa-siapa. Apabila misalkan kita menyebarkan ke orang lain, khawatir justru akun kita nanti akan dihack ya oleh orang lain tersebut. Jadi sekali lagi, tuliskan alamat email ini secara benar. Ya, dan saya sarankan alamat emailnya sama semua, yang kepegawaian sama semua. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik centang ini, yang kotak ini, saya bukan robot. Ini wajib. Ya, karena sistemnya registrasi ini real time, bisa kapanpun Bapak Ibu lakukan. Dan OTP bisa dikirim terus. Ya, selama ada permintaan. Selama memang Bapak Ibu belum terregister dalam database-nya Tapera ini. Setelah diklik centang robot ini, kemudian dikirim, jangan lupa klik kirim. Ya, jadi nanti sistem akan mengirimkan kode OTP kita kepada email yang dituliskan di sini. Gitu ya. Jadi sekali lagi, hati-hati, tuliskan email dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Dan jangan lupa email tersebut harus tahu juga. Untuk bisa masuk ke email kita, maka harus ada username dan password emailnya yang juga harus kita tahu ya. Jadi hati-hati. Segala sesuatu sekarang pokoknya pakai email. Jadi Bapak Ibu ketika ditanya identitas virtual online, ya pasti email semuanya. Jadi email itu wajib sekarang dipunyai oleh Bapak dan Ibu ya. Dan jangan lupa alamat email dan passwordnya jangan sampai lupa. Simpan pokoknya. Kalau sudah dikirim pada Ibu, nah ini adalah sebagai contoh saja. Gitu ya, sebagai contoh, Tapera atau Sitara ini mengirimkan kode OTP di kotak masuk saya, gitu kan, ke kode OTP Sitara. Ini ada no reply ya, support tapera.co.id, peserta Tapera berikut kode verifikasi untuk registrasi akun Sitara. Nah, ini kodenya, jangan sampai dilihatin kepada siapapun. Ya, sekali lagi jangan sampai dilihatin kepada siapapun. Dan ini akan dikirim ke email yang kita tuliskan tadi. Gitu ya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal di copy aja. Copy kodenya aja yang ini. Di blok, copy aja ya. Kalau mau ditulis juga boleh. Kemudian setelah itu, pada Ibu tinggal masukkan, nah ini dia. Masukkan kode yang tadi, ada 6 kode, ada 6 angka. Tinggal masukkan. Setelah yang ini ya,
tadi di copy, yang ini copy, kemudian pastekan di sini di kolom di kotak yang pertama nanti pastekan akan terisi semua otomatis. Gitu ya. Kita ada waktu berapa ini? 51 berapa nih? Ini ya, kurang lebih 1 jam kali ya. 1 jam. eh oh, 1 hari ya. Oke, atau 1 jam saya lupa ini. Pokoknya akan dikirimkan eh ke ke email kita. Jadi kalau kode ini 1 jam ya. Kalau kode ini nanti misalkan Bapak dan Ibu belum diaktifasi, belum dikopas ke sini, nanti tinggal minta lagi aja nggak masalah. Tinggal minta lagi aja nanti ke sistem yang tadi di awal, register lagi ya. Kita minta lagi kode OTP-nya. Nah, ini akan dikirim ke email kita. Masukkan saja yang tadi di copy, pastikan di dalam kotak ini. Kalau sudah, nah nanti akan muncul. Kita sudah bisa masuk ke dalam sistem. Bagaimana cara masuknya? Tinggal masukkan aja nick. Kemudian setelah itu masukkan kata sandinya. Ya, kata sandi yang mana? Yang tadi. Yang tadi kita tuliskan kata sandinya. Kemudian klik masuk ya. Kemudian klik masuk. Baru setelah itu klik masuk. Ingat ya, loginnya hanya cukup NIK kita, nick kita, yang KTP tadi, password, kata sandi yang tadi tuliskan tadi. Klik masuk ya. Nah, itu aja sebetulnya. Kalau sudah masuk, nanti kita cek satu-satu. Nah, jika sudah masuk, Pak Ibu nanti akan masuk ke dalam akun kita. Ini yang atas ini, Pak Ibu nanti bisa fotonya bisa kita ganti ya. Ini identitas akun kita. Kemudian ini ada menu halaman, informasi kepesertaan, informasi pemanfaatan, dan bahkan informasi tabungan, gitu ya. Nah, ini halaman utama kita. Nah, nanti mana yang perlu di copy untuk masukkan ke MySAPK itu adalah nomor ID kepesertaan kita. Yang ini ya, nomor ID kepesertaan, gitu kan? Ini yang nanti di copy aja, masukkan di data MySAPK. Ini kalau sudah ada tulisan aktif, Bapak Ibu berarti sudah tergabung di dalam database-nya Tapera ya. Nah, bagaimana ingin melihat informasi tabungan? Silakan tinggal diklik saja. Di sini pun ada banyak informasi ya, ada data individu, pekerjaan, data keluarga, semuanya pokoknya ini sifatnya rahasia, jangan disebarkan. Kemudian informasi tabungan. Nah, coba kita cek berapa sih sebetulnya informasi tabungan Bapak dan Ibu. Nah, tinggal diklik aja di sini. Wah, ternyata sudah ada tabungan saya, lumayan lah ya. Lumayan sudah ada sekitar 2 juta lebih. Ya, ini tabungan kita ya. Oke, itu mungkin Bapak dan Ibu terkait bagaimana Tapera ini bisa Bapak dan Ibu gunakan dengan cara online, register, kemudian ambil ID-nya dan masukkan di Maya SAPK. Ya, itu mungkin untuk masalah Tapera. Terima kasih. Nanti kita coba update lagi informasi-informasi terkait keterkaitan atau hubungan-hubungan dengan My SAPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.